Di satu sisi, Mas Noah itu kakak kandung kamu. Di sisi lain, Mas Biru juga mau Mas Noah mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dia perbuat. Arka, nih lihat tuh, Mbak Sarni udah bikinin sandwich kesukaan Arka. Isinya ada telur, ada keju, ada sosis. Kita makan ya, yuk. Ayo kita makan. Nih. Aku gak mau makan. Aku maunya ketemu papa, Mbak. Aku mau makan, gak disuapin sama papa. Ya Allah, gimana ini? Arkana masih nanyain Pak Noah terus. Sarni mesti jawab apa coba? Arka jangan gitu dong. Arka makan ya. Mbak Sarni sedih nih kalau Arkana nggak mau makan. Kan Mbak Sarni udah bikin sandwich kesukaan Arkana. Arkana makan ya. Kan tadi Arkana udah bilang sama Tante Amira kalau Arkana mau makan. Ya kan? Ya, makan ya. Yuk, nih. Atau enggak kita makannya sambil main pesawat-pesawatan? Mau ya? Pesawat terbang mau mendarat di mulut Arkana. Ayo, buka mulutnya. Ayo dong, buka mulutnya. Arka, ini kalau Arka nggak buka mulut, pesawatnya sedih loh. Ayo, ayo dong. Gak mau, Mbak. Ayo Arka, sedikit aja. Cobain dulu. Arkana, keponakan anti yang paling anti sayang. Loh, kenapa? Mukanya kok cemberut? Arkana, loh, makanannya Arkana nggak dimakan? Arkana nggak mau makan nih loh, Mbak. Arka kenapa? Makanannya nggak dimakan? Arka lagi sedih. Coba, Arka ceritain sama Anti Maudi. Arka kenapa sedih? Oh, Anti Maudi tahu. Atau mau Anti Maudi suapin aja? Iya, ya? Oke. Gak mau, Aunty. Aku maunya disuapin sama papa atau Tante Amira. Duh, Arka nih, Amira terus yang diinget sama dia. Gemes aku. Bener-bener ya harus dihempaskan jauh-jauh si perempuan licik itu. Dasar Amira, ngeselin. Tahu nggak Arkana? Anti Maudi punya sulap. Kalau Anti mau disuapin, rotinya bisa berubah warna. Mau nggak? Mau tahu kan? Mau lihat ya? Anti mau disuapin ya. Nih, ngeng, titi. Aduh, gimana ini ya? Kalau Arkana terus-terusan gak mau makan, nanti Arkana bisa sakit. Arka, tit, jugu. Ada kereta api, jugu. Kereta api. Wow, kereta api, juk. Ya, kereta apinya balik lagi deh. Jugu. Kereta apinya balik lagi ke stasiun. Ya, kereta apinya sedih deh. Arkana nggak mau makan. Kereta apinya sedih. Dia udah bawa makanan tapi makanannya nggak dimakan sama Arkana. Saya udah tanya sama Dennis. Dan Dennis udah kasih tau sama saya apa penyebab yang sudah menyebabkan Pak Noah sampai masuk rumah sakit dan kejadian yang terjadi di sel pada malam itu. Apa? Apa yang terjadi? Dennis bilang ke saya, Pak Noah itu dipukuli oleh Johan dan kawan-kawannya di dalam sel. Johan dan kawan-kawannya yang pelaku human trafficking yang waktu itu menculik Amira. Ternyata Pak Noah ditahan satu sel dengan mereka. Dan entah gimana caranya, saya nggak tahu kenapa mereka semua bisa tahu kalau Pak Noah itu adalah kakak kamu. Mungkin itu alasan mereka memukuli Pak Noah.
jadi Mas Noah dipukulin sama mereka? Tapi Dennis bilang, kalau polisi sudah menindak tegas mereka semua. Ya Allah, gue gak nyangka Mas Noah bakal satu sel sama mereka. Maafin gue ya Mas, gara-gara gue, lo jadi diincar sama mereka. Biru pasti merasa bersalah sekali sama Pak Noah. Ini semua berawal dari aku. Johan dan komplotannya jadi seperti itu juga awalnya karena aku. Dan sekarang semua jadi merembet kemana-mana. Pak, saya udah bayar di aplikasi ya. Iya, udah Bu. Ini tipnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ini Mas. Iya Bu. Ya udah, kita masuk yuk. Pak Biru udah nunggu di lobi ya Bu? Saya belum tahu, coba saya telepon dulu ya. Yuk. Ya halo, sayang. Mas, ini Amira sama Imas sudah di lobi. Kamu di mana? Oh, aku lagi di kafetaria. Oke, kamu tunggu situ, aku jemput ya. Iya Mas. Tunggu sebentar ya. Gue jemput Amira dulu ya. Oke. Males banget aku kalau harus ke rumah sakit jengukin Mas Noah. Siapa nih nelfon? Maudi? Aduh, ngapain sih dia nelfon? Tapi kalau aku nggak angkat, dia pasti akan terus-terusan nelfon aku. Jadi aku angkat. Ya, halo. Apalagi sih? Kamu tuh gimana sih? Hah? Kamu nggak tahu ya? Anak kamu tuh si Arkana dia lagi rewel. Dari tadi mau aku suapin dia nggak mau makan. Dia maunya disuapin sama Mas Noah. Terus sekarang dia minta telepon Mas Noah, gimana caranya coba? Tanggung jawab. Maudi, aku nggak mungkin telepon Mas Noah sekarang. Mas Noah aja sekarang ada di ICU di Rumah Sakit Polri Setiabudi. Hah? Apa? Kok bisa? Emang kenapa? Ya bisa, aku juga nggak tahu sih pastinya gimana. Tapi yang jelas, semalam Mas Noah dibawa ke rumah sakit dan katanya sih ada keributan di sel. Tapi polisi masih selidiki alasannya karena apa. Dan aku juga baru tahu, banget tahu kalau Mas Noah itu masuk ICU. Terus kamu udah jenguk Mas Noah belum? Ya belum, sekarang aku masih di kantor. Tapi ya setelah ini aku ke rumah sakit. Kalau Mas Noah ada di ICU, berarti di situ ada Biru juga dong? Ya kemungkinan sih gitu ya. Tapi berarti si perempuan licik itu alias Amira juga ada di sana dong? Bener-bener ya, dia tuh kayak ular keket, ular pohon tau gak? Maunya nempel terus. Sering banget sih. Iya sih. Biasanya ya, di mana ada Biru, udah pasti ada Amira. Ini kamu ngapain sih nanya-nanya aku? Emangnya kamu udah punya rencana buat nyalakain Amira? Aku mau jengukin Mas Noah. Mau lihat Biru, kalian aku mau ngerjain Amira. Bagus kalau gitu. Ya udah, berarti kita langsung ketemuan aja di sana. Gimana? Oke, bye. Tunggu. Tadi rumah sakitnya apa? Rumah sakit Polri Setiabudi. Ingat ya, bukan Polri Ancol. Awas kalau kamu salah. Iya, bawel. Ya udah aku siap-siap dulu. Bye. Oke. Ih, bawel. Dirinya yang lebih bawel daripada aku. Ngatain orang aja. Tapi bagus deh. Kalau mau kesana untuk nyelakain Amira, berarti aku punya alasan lain selain jengukin Mas Noah. Semoga aja rencananya Maudi berhasil untuk nyelakain Amira. Ya, masuk. Misi Maper nih.
Pak Denis? Apa Mbak Ferni udah mau ke rumah sakit sekarang? Oh, iya Pak. Ini saya mau langsung ke rumah sakit. Kebetulan saya juga mau ke rumah sakit sekarang. Mau ngantar berkas buat ditandatangani sama Mas Elang. Oh, oke. Apa Mbak Ferni mau bareng sana sekalian? Nggak usah Pak. Saya bawa mobil sendiri aja. Tapi makasih banyak udah nawarin saya untuk berangkat bareng. Oh gitu. Yaudah kalau gitu saya duluan ke sana ya Mbak ya. Oke. Mari Mbak. Ya. Mendingan aku langsung ke rumah sakit karena aku juga mau lihat Amira dicelakain sama Maudi. Mas Demi, tadi Siva chat Rara. Dia nggak bisa masuk, lagi sakit. Iya, tadi dia juga chat gue kok. Iya mas, Mas Demi tahu nggak sih? Tahu apaan? Besok lusa itu Mbak Lucy ulang tahun. Mas Demi nggak tahu? Hah? Serius? Gue nggak tahu kalau lusa itu Lucy ulang tahun. Iya serius mas. Mbak Lucy tuh pernah cerita kalau ulang tahunnya tuh tanggal 16 Januari. Untung lu kasih tau gue. Jadi gue bisa siapin kado nih buat Lucy. Emangnya Mas Demi mau ngadain apa sih buat Mbak Lucy? Kalau ngasih bunga atau barang itu mah biasa, terlalu mainstream. Gue mau ngasih sesuatu apa tapi ya yang spesial gitu. Apa gue tanya Lucy aja kali ya? Mungkin dia lagi pengen apa gitu. Atau dia punya keinginan yang pengen diharapkan gitu. Boleh juga tuh mas. Apa Rara mau tanyain juga? Mbak Lucy. Pinter aja sih lo. Tahu aja apa isi pikiran gue. Baru aja gue pengen ngomong minta tolong sama lo. Nawarin diri. Rara gitu loh. Coba. Mas, Sayang, maaf ya nunggunya lama. enggak kok. Gimana keadaan Mas Noah? Mas Noah masih koma sayang. Aku juga belum bisa jenguk karena belum waktunya. Emang jam besuknya jam berapa, Mas? Tadi kalau nggak salah susternya bilang jam 10. Jam 10. Pak Biro yang sabar ya. Semoga Pak Noah cepat siuman. Amin. Ya udah, sebentar lagi kan jam 10. Kita tunggu depan ruang ICU. Ya sayang, ternyata masih 5 menit lagi jam besuknya. Kita duduk dulu yuk. Ya. Sini, Mas. Mas, kamu udah dapat info kenapa Mas Noah bisa pingsan dan dilarikan ke sini? Atau Mas Noah berantem ya sama tahanan satu selnya? Bukan sayang. Tadi Elang tuh cerita sama aku. Ternyata Mas Noah itu satu sel dengan Johan dan anak buahnya. Johan? Iya, Johan pelaku human trafficking yang terakhir nyulik kamu. Dan dia tahu kalau Mas Noah itu kakakku. Aku rasa dia masih dendam banget sama aku. Gara-gara aku jebloskan dia ke penjara. Makanya dia melampiaskan itu dengan dendam ke Mas Noah. Ya Allah, kasihan Mas Noah. Ini gara-gara aku sayang. Mas Noah jadi kayak gini. Jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Nggak boleh ah. Ya Allah, kasihan banget Pak Noah. Harus satu sel sama orang-orang jahat kayak gitu. Pak Biru juga kelihatannya sedih banget. Kayaknya Imas mending pergi aja deh. Siapa tahu Pak Biru mau ngobrol berdua sama Bu Amira. Bu, Pak, Imas izin ke toilet dulu ya. Iya, Mas. Aku merasa bersalah banget sama Mas Noah. Secara nggak langsung, aku yang membuat Mas Noah menjadi sasaran balas dendam para penjahat itu.
Apalagi waktu suster ngomong kondisi Mas Noah sempat drop. Jantung aku rasanya nyesek banget. Aku takut Mas Noah kenapa-napa gara-gara aku. Mas, Amira ngerti perasaan kamu sekarang. Pasti saat ini kamu sangat dilema. Di satu sisi, Mas Noah itu kakak kandung kamu. Di sisi lain, Mas Biru juga mau Mas Noah mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dia perbuat. Sabar ya, Mas. Jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Yang udah kamu lakukan ini benar kok. Lebih baik sekarang kita doain Mas Noah supaya dia segera siuman. Insya Allah Mas Noah akan baik-baik aja. Ya? Amira di sini untuk Mas Biru. Makasih ya.